Salam Rahayu, salam Cimatres, salam satu misteri. Ramalan Sabdo Palon Nagi Janji memang berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok ini yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sabdo Palon adalah tokoh yang sangat dihormati kalangan umat Hindu-Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon dia mengemban tugas berat sebagai Punokawan Abdi Kinasih Prabu Brawijaya kelima. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa dia hidup pada masa Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam serat Jongko Joyoboyo Sabdo Palon oleh Pujangga Keraton Solo Ronggo Warsito. Salah satu syair yang dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa. Terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagi Janji. Dia menganut kepercayaan Buddhi. Buddhi yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Dan inilah bunyinya. Bebosteni nusa tekan janji. Yen wis jangkep 500 warsa kepitung jaman Islami, musno bali marang ingsun kami Buddhi madeg sawiji. Dalam bahasa Indonesia, takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama Buddha akan berdiri menjadi satu. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka Sabdo Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Buddhi di Nusantara. Kita menilik ke belakang mengenai Darmo Gandul yang bertanya kepada Ki Kalamwati. Di suatu hari Darmo Gandul bertanya kepada Ki Kalamwati, awal mulanya bagaimana sehingga orang Jawa meninggalkan agama Buddha dan masuk agama Islam? Ki Kalamwati lantas bercerita, hal ini perlu diketahui supaya orang yang tidak tahu bisa mengerti. Pada zaman dahulu negara Majapahit itu namanya negara Majalengka. Adapun nama Majapahit itu hanya untuk Pasemon. Tetapi yang belum tahu riwayatnya menganggap bahwa nama Majapahit itu memang sudah namanya sejak semula. Raja Majalengka yang terakhir bernama Prabu Brawijaya. Lebih lanjut ceritanya Ki Kalamwati. Waktu itu Sang Prabu sedang susah hati. Sang Prabu kawin dengan Putri Cempa. Padahal Putri Cempa tadi beragama Islam. Kalau sedang berkasih-kasihan, ia selalu bercerita kepada sang raja tentang keturunan dan keluhuran agama Islam. Setiap bertemu selalu memuji agama Islam sehingga menyebabkan Sang Prabu terpikat dengan agama Islam. Sang Prabu Brawijaya memiliki seorang putra dari istrinya Putri Cina. Anak tersebut lahir di Palembang dan diberi nama Raden Patah.
Menurut aturan leluhur dari ayahandanya yang beragama Jawa Buddha, putra raja yang lahir si gunung namanya adalah Bambang. Jika menurut alur ibu sesebutannya adalah Kautiang. Adapun jika orang Arab sebutannya adalah Sayyid atau Syarif. Lalu sang Prabu meminta pertimbangan sang patih. Menurut sang patih, maka putra sang Prabu tersebut dinamai Bambang. Akan tetapi karena ibunya Cina, lebih baik disebut Babah, artinya lahir di negara lain. Negeri Majalengka pada suatu hari, Prabu Brawijaya sedang dihadap patih serta para Madyabala. Patih memberi laporan bahwa baru saja menerima surat dari Tumenggung, Kertasana. Isi surat memberitahu bahwa negeri Kertasan sungainya kering. Sungai yang dari Kediri alirannya menyimpang ke timur. Sebagian surat tadi bunyinya begini: di sebelah barat laut Kediri, beberapa dusun-dusun rusak. Semua itu terkena sabda ulama dari Arab namanya Sunan Bonang. Mendengar kata patih tersebut, sang Prabu sangat marah. Patih kemudian diutus ke Kertasana, memeriksa keadaan semuanya, penduduk dan hasil bumi yang diterjang air bah, serta diperintahkan memanggil Sunan Bonang. Sang Prabu kemudian memerintahkan kepada patih, orang Arab yang di tanah Jawa diusir pergi karena membuat kerepotan negara. Hanya di Demak dan Ampel Gading yang boleh melestarikan agamanya. Selain dua tempat diperintahkan kembali ke negerinya. Jika tidak mau diperintahkan untuk dibunuh. Jawab patih, Gusti, benar perintah Paduka itu. Karena ulama Gripura sudah 3 tahun juga tidak menghadap dan tidak mengirim upeti. Mungkin maksudnya hendak menjadi raja sendiri. Tidak merasa makan minum di tanah Jawa. Berarti santri Giri hendak melebihi wibawa Paduka. Namanya Sunan Ainul Yakin. Itu nama dalam bahasa Arab. Artinya Sunan itu budi, Ainul itu makrifat, Yakin itu tahu sendiri. Jadi maknanya tahu dengan pasti. Dalam bahasa Jawa sama dengan kata Prabu Satmata. Itu nama luhur yang hanya dimiliki yang maha kuasa, maha melihat. Di dunia tidak ada duanya nama Prabu Satmata kecuali hanya Batara Wisnu ketika bertahta di negeri Medangkasapta. Mendengar kata patih, kemudian sang Prabu memerintahkan untuk memerangi Giri. Orang di Giri geger, tidak kuat menanggulangi amukan prajurit Majapahit. Sunan Giri lari ke Bonang, mencari bantuan kekuatan. Setelah mendapat bantuan kemudian perang lagi musuh orang Majalengka. Perang ramai sekali. Waktu itu tanah Jawa sudah hampir separuh yang masuk agama Islam. Orang-orang pesisir utara sudah beragama Islam. Adapun yang di selatan masih tetap memakai agama Buddha. Sunan Bonang sudah mengakui kesalahannya, tidak menghadap ke Majalengka. Maka kemudian pergi dengan Sunan Giri ke Demak. Sesampainya di Demak kemudian memanggil Adipati Demak, diajak menyerang Majalengka. Kata Sunan Bonang kepada Adipati Demak, ketahuilah, sekarang sudah saatnya keraton Majalengka hancur. Umurnya sudah 103 tahun. Dari penglihatan gaibku yang kuat menjadi raja tanah Jawa, menggantikan tahta raja hanya kamu. Karena itu hancurkan keraton Majalengka. Tetapi dengan cara halus, jangan sampai kelihatan. Menghadaplah besok Garebeg Maulud. Tetapi siapkan senjata perang. Nanti kalau semua sudah berkumpul, para sunan dan para bupati dan prajuritnya yang sudah Islam pasti menurut kepada kamu. Adipati Demak baru berkata, saya takut menyerang negeri Majalengka karena memusuhi ayah dan rajaku. Apa balasan saya kecuali kesetiaan? Sunan Bonang kemudian berkata lagi, meskipun musuh ayah dan raja, tidak ada jeleknya, karena itu orang kafir. Kalau membunuh orang kafir budak kawat, kamu akan mendapatkan ganjaran surga. Sunan Bonang, yang sudah dipuji orang salam semesta, keturunan Rasul pemimpin orang Islam semua. Kamu musuh ayah raja, meskipun dosa sekali hanya dengan satu orang, lagi pula raja kafir.
Tetapi bila ayahmu kalah, orang setanah Jawa Islam semua. Yang demikian itu, seberapa pahalamu nanti di hadapan Allah lipat berkali-kali. Sebenarnya ayahmu itu sia-sia kepada kamu. Buktinya kamu diberi nama Babah. Tahu artinya Babah? Babah itu artinya jorok sekali, yaitu saja mati saja hidup. Benih Jawa dibawa putri Cina. Maka ibumu diberikan kepada Arya Damar, Bupati Palembang. Manusia keturunan raksasa. Itu memutuskan tali kasih namanya. Ayahandamu pikirnya tetap tidak baik. Maka kuanjurkan balaslah dengan halus. Artinya jangan sampai ketahuan. Dalam batin Sunan Bonang berkata, sesaplah darahnya, remuklah tulangnya. Singkat cerita, tidak lama kemudian para sunan dan para bupati sudah berdatangan semua. Kemudian mereka bermusyawarah untuk memperbesar masjid. Setelah jadi, kemudian mereka melakukan sholat berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat, kemudian mereka menutup pintu. Semua orang diberitahu oleh Sunan Bonang bahwa Adipati Demak akan menjadi Raja Jawa. Untuk itu Majapahit harus ditaklukkan. Mereka semua terbujuk oleh Sunan Bonang yang sangat piawai berbicara itu. Para sunan dan para bupati sudah mufakat semua. Hanya satu yang tidak sepakat, yaitu Teh Siti Jenar. Sunan Bonang marah, maka Teh Siti Jenar dibunuh. Adapun yang diperintahkan membunuh adalah Sunan Giri. Syekh Siti Jenar dipenggal kepalanya hingga tewas. Sebelum Syekh Siti Jenar tewas, ia meninggalkan suara. Ingat ulama Giri, kamu tidak kubalas di akhirat, tetapi kubalas di dunia saja. Kelak apabila ada Raja Jawa bersama orang tua, saat itulah lehermu akan kupenggal. Sementara itu, Sang Prabu Brawijaya mendengar laporan Patih sangat terkejut. Berdiri mematung seperti tugu. Mengapa putranya dan para ulama datang hendak merusak negara? Sang Patih juga tidak habis mengerti. Karena tidak masuk akal orang diberi kebaikan kok membalas kejahatan. Semestinya mereka membalas kebaikan juga. Ki Patih tak habis berpikir. Singkat cerita, setelah pasukan Majapahit dipukul mundur oleh pasukan yang dipimpin Adipati Demak Raden Patah yang juga putra Prabu Brawijaya, para ulama dan para bupati. Kemudian perjalanan Prabu Brawijaya sampai di Belambangan. Karena merasa lelah kemudian berhenti di pinggir mata air. Waktu itu pikiran sang Prabu benar-benar gelap, yang di hadapannya hanya ada dua abdi dalam, yaitu Noyo Genggong dan Sabdo Palon. Kedua abdi tadi tidak pernah bercanda dan memikirkan peristiwa yang baru saja terjadi. Sabdo Palon. Sabdo artinya kata-kata, palon kayu pengancing kandang. Noyo artinya pandangan, genggong artinya langgeng tidak berubah. Jadi bicara hamba itu bisa untuk pedoman orang Jawa dan langgeng selamanya. Tidak lama kemudian Sunan Kalijaga berhasil ketemu dengan Sang Prabu di perjalanan. Lalu Sunan Kalijaga bersujud menyembah di kaki Sang Prabu. Sang Prabu kemudian bertanya kepada Sunan Kalijaga, "Said, kamu datang ada apa? Apa perlunya mengikuti aku?" Sunan Kalijaga berkata, "Hamba diutus Paduka untuk mencari dan mengaturkan sembah sujud kepada Paduka dimanapun bertemu. Beliau memohon ampun atas kekilafannya sampai lancang berani merebut tahta Paduka. Karena terlena darah mudanya yang tidak tahu tata krama ingin menduduki tata memerintahkan negeri disembah para bupati." Sang Prabu Brawijaya bersabda, "Aku sudah dengar kata-katamu Said, tetapi tidak aku gagas. Aku sudah muak bicara dengan santri. Mereka bicara dengan mata tujuh, lamis semua. Maka beliau matanya, menunduk di muka tetapi mukul di belakang. Kata-katanya hanya manis di bibir, batinnya meraup pasir ditaburkan ke mata, agar buta mataku ini
Setelah mendengar sabda Prabu demikian, Sunan Kalijaga merasa bersalah karena ikut menyerang Majapahit. Ia menarik nafas dalam dan sangat menyesal. Sang Prabu Brawijaya berkata, "Sekarang aku akan ke Pulau Bali, bertemu dengan Yayi Prabu Dewa Agung di Kelungkung. Aku akan beritahu tingkah si Raden Patah, menyia-nyiakan orang tua tanpa dosa. Dan hendakku minta menggalang para raja sekitar Jawa untuk mengambil kembali tahta Majapahit." Sunan Kalijaga sangat prihatin. Ia berkata dalam hati, tidak salah dengan dugaan Nyai Ageng Ampel Gading bahwa Yang Bungkuk masih gagah mengangkangi negara. Tidak tahu diri, kulit kisut punggung Wungkuk. Jika beliau dibiarkan sampai menyeberang ke Pulau Bali, pasti akan ada perang besar. Dan pasukan Demak pasti tidak kalah karena dalam posisi salah, memusuhi raja dan bapa. Ketika pemberian nugrah, sudah pasti orang Jawa yang belum Islam akan membela raja tua. Bersiaga mengangkat senjata, pasti akan kalah orang Islam tertumpas dalam peperangan. Mendengar kemarahan sang Prabu yang tak tertahankan, Sunan Kalijaga merasa tidak bisa meredakan lagi. Maka kemudian beliau menyembah kaki sang Prabu sambil menyerahkan senjata kerisnya dan berkata, apabila sang Prabu tidak bersedia mengikuti sarannya, maka ia mohon agar dibunuh saja, karena akan malu mengetahui peristiwa menjijikan ini. Sang Prabu mengeluh kepada Sunan Kalijaga, "Coba pikirkan, Said, alangkah sedih hatiku. Orang sudah tua renta, lemah tak berdaya kok akan direndam dalam air." Sunan Kalijaga memendam senyum dan berkata, "Mustahil jika demikian. Besok hamba yang tanggung. Hamba yakin tidak akan tega putra Paduka memperlakukan sia-sia kepada Paduka. Akan halnya masalah agama hanya terserah sekehendak Paduka. Namun lebih baik jika Paduka berkenan berganti syariat Rasul dan mengucapkan asma Allah. Akan tetapi jika Paduka tidak berkenan, itu tidak masalah. Toh hanya soal agama. Pedoman orang Islam itu syahadat. Meskipun sholat dingklak-dingkluk, jika belum paham syahadat itu juga tetap kafir namanya." Akhirnya setelah Sunan Kalijaga berkata banyak-banyak sampai sang Prabu Brawijaya berkenan pindah agama Islam. Setelah itu minta potong rambut kepada Sunan Kalijaga. Akan tetapi rambutnya tidak mempan dipotong. Sunan Kalijaga lantas berkata, "Sang Prabu, dimohon Islam lahir batin. Karena apabila hanya lahir saja, rambutnya tidak mempan digunting." Sang Prabu berkata, "Kalau sudah lahir batin, maka rambutnya bisa dipotong." Sang Prabu setelah potong rambut kemudian berkata kepada Sabdo Palon dan Noyo Genggong, "Kamu berdua, ku beritahu, mulai hari ini aku meninggalkan agama Buddha dan memeluk agama Islam. Aku sudah menyebut nama Allah yang sejati. Kalau kalian mau, kalian berdua kuajak pindah agama Rasul dan meninggalkan agama Buddha." Lalu Sabdo Palon berkata sedih, "Hamba ini Ratu Jiangyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta? Meski asuhan hamba. Mulai dari leluhur Paduka dahulu, Sang Wiku, Manu Manoso, Sakutrem dan Bambang Sakri, turun-temurun sampai sekarang. Hamba mengasuh penurun raja-raja Jawa. Hamba tidak tidur sampai 200 tahun. Selama hamba tidur selalu ada peperangan saudara musuh saudara yang nakal membunuh manusia bangsanya sendiri. Sampai sekarang ini umur hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya. Sejak pertama menempati agama Buddha, baru Paduka yang berani meninggalkan pedoman luhur Jawa. Kalau hanya ikut-ikutan akan membuat celaka moksa Paduka kelak." Kata Wikutama disambut halilintar bersautan. Prabu Brawijaya disindir oleh Dewata karena mau masuk agama Islam, yaitu dengan perwujudan keadaan di dunia ditambah 3 hal. 1. Rumput jawan. 2. Padi rondo nunut. Dan 3. Padi meriyi. Sang Prabu berkata, "Bagaimana niatmu?
mau apa tidak meninggalkan agama Buddha, masuk agama Rasul, lalu menyebut Nabi Muhammad Rasulullah dan nama Allah yang sejati. Sabdo Palon berkata sedih, Paduka masukilah sendiri. Hamba tidak tega melihat watak sia-sia seperti manusia Arab itu, menginjak-injak hukum, menginjak-injak tatanan. Jika hamba pindah agama, pasti akan celaka muksa hamba kelak. Yang mengatakan mulia itu kan orang Arab dan orang Islam semua, memuji diri sendiri. Kalau hamba mengatakan kurang ajar, memuji kebaikan tetangga, mencelakai diri sendiri. Hamba suka agama lama yang menyebutkan dewa yang maha lebih. Sang Prabu berkata lagi, aku akan kembali kepada Yang Suwung. Kekosongan ketika aku belum mewujud apa-apa. Demikianlah tujuan kematianku kelak. Itu matinya manusia tak berguna, tidak punya iman dan ilmu. Ketika hidup seperti hewan, hanya makan, minum, dan tidur. Demikian itu hanya bisa gemuk kayak daging. Penting minum dan kencing saja. Hilang makna hidup dalam mati. Sang Prabu berkata, aku akan muksa dengan ragaku. Sabdo Palon tersenyum. Kalau orang Islam terang tidak bisa muksa, tidak mampu meringkas makan badannya, gemuk kekenyangan daging. Manusia mati muksa itu celaka, karena mati tetapi tidak meninggalkan jasad. Sang Prabu berkata, keinginanku kembali ke akhirat, masuk surga menghadap Yang Maha Kuasa. Akhirat, surga, sudah Paduka bawa kemana-mana. Dunia manusia itu sudah menguasai alam kecil dalam besar. Paduka akan pergi ke akhirat mana? Nanti tersesat loh. Bila mau hamba ingatkan, jangan sampai Paduka mendapatkan kemelaratan seperti penggalitan negara. Jika salah menjawab tentu dihukum, ditangkap, dipaksa kerja berat dan tanpa menerima upah. Masuk akhirat Nusa Serenggi. Nusa artinya manusia, Sereng artinya berat sekali, Enggi artinya kerja. Jadi maknanya manusia dipaksa bekerja untuk Ratu Nusa Serenggi. Apa tidak celaka? Paduka jangan sampai pulang akhirat, jangan sampai masuk surga malah tersesat. Banyak binatang mengganggu, semua tidur berselimut tanah. Hidupnya bekerja dengan paksaan. Paduka jangan sampai menghadap Gusti Allah, karena Gusti Allah itu tidak berwujud, tidak berbentuk. Wujudnya hanya asma, wujudnya hanya nama, meliputi dunia dan akhirat. Paduka belum kenal. Kenalnya hanya seperti kenalnya cahaya bintang dan rembulan. Saya tidak tahan dekat, apalagi Paduka. Kanjeng Nabi Musa toh tidak tahan melihat Gusti Allah. Maka Allah tidak kelihatan, hanya zatnya yang meliputi semua makhluk. Paduka bibit rohani bukan malaikat. Manusia raganya berasal dari Nuftah menghadap Yang Lata wal Hujwa. Jika sudah lama minta yang baru tidak bolak-balik, itulah hidup mati. Sang Prabu bertanya, di mana Tuhan yang sejati? Sabdo Palon menjawab, tidak jauh, tidak dekat. Paduka bayangannya, Paduka wujud sifat suksma, sejatinya tunggal budi, hawa lan badan. Tiga-tiganya itu satu, tidak terpisahkan tetapi juga tidak berkumpul. Paduka itu raja mulia, tentu tidak akan khilaf kepada kata-kata hamba ini. Apa kamu tidak mau masuk agama Islam? Ikut agama lama, kepada agama baru tidak. Kenapa Paduka berganti agama tidak bertanya hamba? Apakah Paduka lupa nama hamba Sabdo Palon? Bagaimana ini? Aku sudah terlanjur masuk agama Islam, sudah disaksikan syahid. Aku tidak boleh kembali kepada agama Buddha lagi. Aku malu apabila ditertawakan bumi dan langit. Ya sudah, silakan Paduka jalani sendiri. Hamba tidak ikut-ikutan, kata Sabdo Palon kepada Prabu Brawijaya.
Sang Prabu mendengar kata-kata Sabdo Palon dalam batin merasa sangat menyesal karena telah memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha. Lama beliau tidak berkata. Kemudian ia menjelaskan bahwa masuknya agama Islam itu karena terpikat kata Putri Cempa yang mengatakan bahwa agama Islam itu kelak apabila mati masuk surga yang melebihi surganya orang kafir. Kemudian Sabdo Palon berkata sambil meludah, sejak zaman kuno bila laki-laki menurut perempuan pasti sengsara, karena perempuan itu utamanya wadah, tidak berwenang memulai kehendak. Sabdo Palon banyak-banyak mencaci kepada Sang Prabu. Sabdo Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan beliau. Ketika ditanya perginya akan kemana, ia menjawab tidak pergi, tetapi tidak berada di situ, hanya menepati yang namanya Semar. Artinya meliputi sekalian wujud. Anglelelo kalingan padang. Sang Prabu bersumpah, besok apabila ada 2 orang Jawa tua berpengetahuan, yaitulah yang akan diasuh Sabdo Palon. Orang Jawa akan diajari tahu benar tahu salah. Sang Prabu hendak merangkul Sabdo Palon dan Noyo Genggong, tetapi 2 orang tadi kemudian musnah. Sang Prabu menyesal dan meneteskan air matanya, kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, besok negara Blambangan gantilah dengan nama negara Banyuwangi, agar menjadi pertanda kembalinya Sabdo Palon ke tanah Jawa membawa asuhannya. Adapun kini Sabdo Palon masih dalam alam gaib. Sejak zaman kuno belum pernah ada kerajaan besar seperti Majapahit hancur dengan disengat tawon serta digerogotin tikus saja dan bubarkan orang sekerajaan hanya dengan karena disantet demit. Hancurnya Majapahit suaranya menggelegar, terdengar sampai ke negara mana-mana. Kehancurannya tersebut karena diserang oleh anaknya sendiri, dibantu yaitu Wali 8 atau Sunan 8 yang disujudi orang Jawa. 9-nya adalah Demak, mereka semua memberontak dengan licik. Inilah ramalan Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Ingatlah kepada kisah lama yang ditulis di dalam buku babat tentang negara Majapahit. Waktu itu Sang Prabu Brawijaya mengadakan pertemuan dengan Sunan Kalijaga didampingi oleh punakawannya yang bernama Sabdo Palon Noyo Genggong. Prabu Brawijaya berkata lemah lembut kepada punakawannya, Sabdo Palon, sekarang saya sudah menjadi Islam. Bagaimana kamu? Lebih baik ikut Islam sekali, sebuah agama suci dan baik. Sabdo Palon menjawab kasar, hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar Dangyang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digaris kita harus berpisah. Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha lagi. Maksudnya Kawruh Budi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Bila ada yang tidak mau memakai akan saya hancurkan menjadi makanan jin, setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini. Bila kelak gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya, lahar tersebut mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang, sudah mulai menyebarkan agama Buddha atau Kawruh Budi. Kelak Merapi akan bergelegar, itu sudah menjadi takdir yang widi, bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun Lawon Sabto Ngesti Aji. Umpama seseorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya. Hal ini sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priayi banyak yang susah hatinya. Saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Orang tani pun demikian juga. Penghasilannya banyak yang hilang di hutan.
Bumi sudah berkurang hasilnya, banyak hama yang menyerang, kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat sebab orang berebutan. Benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis banyak maling, tapi siang hari banyak begal. Manusia bingung dengan sendirinya sebab rebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut. Hal tersebut berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa bagaikan pagi sakit sorenya telah meninggal dunia. Bahaya penyakit luar biasa. Di sana sini banyak orang mati. Hujan tidak tepat waktunya. Angin besar menerjang sehingga pohon-pohon roboh semuanya. Sungai meluap banjir sehingga bila dilihat persis lautan pasang. Seperti lautan meluap, airnya naik ke daratan, merusakkan kanan kiri. Kayu-kayu banyak yang hanyut. Yang hidup di pinggir sungai terbawa sampai ke laut. Batu-batu besarnya pun terhanyut dengan gemuruh suaranya. Gunung-gunung besar bergelegar menakutkan. Lahar meluap ke kanan serta ke kiri sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali. Hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gempa bumi 7 kali sehari sehingga membuat susahnya manusia. Tanah pun menganga, muncullah berkakasan yang menyeret manusia ke dalam tanah. Manusia-manusia mengaduh di sana sini. Banyak yang sakit, penyakitnya pun rupa-rupa. Banyak yang tidak sembuh, kebanyakan mereka meninggal dunia. Demikianlah kata-kata Sabdo Palon yang segera menghilang sebentar, tidak tampak lagi dirinya. Kembali ke alamnya. Prabu Brawijaya sejenak tertegun, sama sekali tidak dapat berbicara. Hatinya kecewa sekali dan merasa salah. Namun bagaimana lagi, segala itu sudah menjadi kodrat yang tidak mungkin diubahnya lagi. Jimatres-jimatres semua, inilah ramalan Sabdo Palon dan Noyo Genggong yang nagih janji. Menurut Anda bagaimana? Silahkan komen. Salam Rahayu, salam Jimatres, salam satu misteri. Au.